pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Dia berkuasa atas maut. Dia datang untuk menebus dosa setiap umatnya. Untuk itu kita patut bersyukur buat kasih dan anugerahnya yang begitu besar. Mari kita awali ibadah kita angkat pujian, suci, suci, suci. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu untuk kami semua. Kami ada saat ini Tuhan, itu semuanya karena kasih setia-Mu yang begitu berlimpah bagi kami.
Berkati ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat pujian, Hanya Kau. Cintamu padaku, Kau membayarku
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Kami umat-Mu di seluruh muka bumi boleh bersyukur dalam ibadah Paskah. Bahwa pagi hari ini kami bersuka cita karena Paskah. Itulah sebabnya urapi kami semua, supaya setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah Paskah, kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kuasa, kegelapan, pekerjaan setan iblis, hal-hal yang sia-sia, apapun bentuknya yang berupaya mengganggu kami berdoa, kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah Roh Kudus turun, sehingga Paskah pada pagi hari ini sungguh-sungguh membawa kelepasan, membawa kemenangan bagi kami semua. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh anugerah kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Walaupun hari ini ya kita masih merayakannya di dalam keluarga kita masing-masing. Kita belum bisa berkumpul, tetapi mari biarlah Paskah pada pagi hari ini, Paskah yang benar-benar membawa kelepasan, membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa kabar baik bagi kita dan bagi dunia. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagi." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Inilah berita Paskah. Ya. Inilah berita sukacita bahwa hari ini adalah hari peringatan tentang hari kemenangan, kebangkitan Kristus. Dan oleh karena Paskah maka kita ada sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh
sampaikanlah, kabarkanlah, beritakanlah Injil. Jadi Paskah pada pagi hari ini yang biasanya kita rayakan dengan berkumpul dan kita merayakan dengan berbagai macam cara. Ada yang merayakannya dengan membagi kado, ada yang merayakannya dengan berbagai macam cara. Tetapi hari ini kita masih duduk diam di rumah. Tetapi itu bukan menghalangi kita bersukacita. Tetapi kita benar-benar bersyukur bahwa kita menerima kelepasan. Sehingga dalam masa-masa ini kita tidak terpengaruh, kita tidak dibatasi oleh apapun. Tetapi iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa salib itu begitu ajaib. Kuasa kebangkitan itu dahsyat. Sehingga dikatakan bahwa gempa bumi terjadi. Bahkan orang yang menjaga kuburan itu digambarkan seperti orang mati. Dia kaku karena takutnya. Dia melihat malaikat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa atas kehidupan orang yang telah menerima Paskah. Kegelapan tidak bisa membatasi kuasa Allah, karena Paskah itulah yang membawa kita dalam satu kehidupan yang baru, di mana di dalamnya bahwa ada kebahagiaan, ada sukacita, ada sorak-sorai, karena Dia telah menyelesaikan sebuah kutuk penderitaan. Hari ini hari peringatan berita Paskah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar saudara menerima kelepasan? Dari tahun 2020 Paskah waktu itu sampai hari ini 2021, kita tidak merayakannya berkumpul bersama-sama. Tetapi apakah itu bisa mengurangi kuasa Paskah? Apakah itu bisa mengurangi kuasa salib? Apakah itu bisa mempengaruhi keajaiban Allah? Tidak. Buktinya hari ini kita ada. Buktinya hari ini kita bisa berdiri itu karena salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paham benar, tanamkan baik-baik dalam kehidupanmu, remahkan betul-betul dalam kehidupan pribadi dan rumah tanggamu, bahwa Yesus telah menyelesaikan semua kutuk dan Dia bangkit. Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang diperbaharui oleh berita Paskah, kehidupan yang diubahkan oleh salib. Jangan terkungkung di dalam penderitaan. Jangan terkurung di dalam berbagai persoalan. Tetapi engkau harus pergi. Kata malaikat itu kepada wanita-wanita yang datang ke kuburan, bahwa Dia sudah tidak ada di sini. Tetapi kamu harus pergi. Beritakanlah sukacita ini, supaya dunia tahu, dunia mendengar bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan masalah kutuk. Mari datanglah kepada Dia. Sampai kapan pandemi ini tidak ada yang tahu. Walaupun vaksin sudah berjalan. Tetapi yang kita tahu bahwa Paskah membawa kelegaan, membawa kemenangan. Paskah mengandung janji yang begitu dahsyat. Karena itu hiduplah di dalam janji itu. Hiduplah di dalam firman Allah. Renungkanlah baik-baik. Imanmu harus bertumbuh, mengenal Dia dengan benar, sehingga engkau tidak jatuh tergeletak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktunya kita harus benar-benar duduk di kaki. Kalau Bapak Ibu simak dengan benar, Bapak Ibu akan meneteskan air mata.
bahwa ternyata saya ada sampai hari ini itu karena Kristus yang telah menyelesaikan semua. Bapak Ibu tidak mungkin menyia-nyiakan kabar baik itu, tidak mungkin membuat menginjak salib itu, tetapi Bapak Ibu semua jemaat akan menjunjung tinggi kuasa salib yang membawa kemenangan sehingga kita mampu melangkah di tahun 2021 karena Dia yang telah menyelesaikan semua kutuk. Dia berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan, lihat, dia tidak ada di sini. Artinya, Bapak Ibu jangan melihat situasi hari ini sehingga kita terpaku, kita diam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Dia berkata, pergilah, sampaikanlah kepada isi dunia bahwa Bapak Ibu akan menjadi berkat, menjadi saksi bahwa barang siapa yang datang kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui Dia sungguh-sungguh, maka dia akan diselamatkan, tidak dipermalukan, tidak dibuang, tidak ditinggalkan. Karena itu Paskah hari ini adalah Paskah yang benar-benar membawa makna yang penting sehingga kita melangkah di tahun 2021. Masih 9 bulan. Kita tidak takut. Kata malaikat itu kepada perempuan itu, jangan takut. Jangan seperti penjaga kuburan kaku, tidak bisa berbuat apa-apa karena hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Tetapi pandanglah wanita-wanita itu. Dia berlari-lari pergi. Dia menyampaikan kabar baik. Dunia membutuhkan berita ini. Dunia mencari kabar ini bahwa satu-satunya Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup menyelesaikan semua persoalan manusia adalah Dia. Karena itu datanglah kepada Yesus. Peganglah salib. Junjunglah dalam hidupmu. Jangan engkau hidup terus di dalam kegelapan sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa seperti penjaga kuburan, dikatakan seperti orang mati. Keluarlah. Bagaimana caranya keluar? Tidak bisa disuntik dengan vaksin itu. Tidak bisa disuntik dengan apapun. Tetapi satu-satunya adalah hidup di dalam firman Tuhan dan lakukan firman itu dengan benar. Pergilah. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan hari-hari ini untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah. Apa yang engkau bisa buat untuk kemuliaan Tuhan, kerjakanlah itu dengan benar dan sungguh-sungguh. Jangan ditahan, jangan dibatasi, tetapi luaskanlah supaya perjanjian Allah digenapi. Sebelum Dia datang, semua orang harus mendengar Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingat kebaikannya, kalau kita ingat kasih-Nya, Bapak Ibu Saudara dan saya, hidupnya akan luar biasa. Tetapi kadangkala kita lupa merenungkan kebaikan Tuhan. Kita lupa merenungkan kasih itu. Kasih manusia ada batasnya. Tetapi kasih Allah itu kekal dan sempurna bagi kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa lakukan dalam Paskah hari ini? Dikatakan kamu pergi, jangan seperti penjaga kuburan kamu mati, tetapi kamu harus cepat-cepat sebelum Dia datang kedua kalinya. Sampaikanlah Injil, jadilah pelaku-pelaku firman Allah dimanapun engkau ditempatkan, apapun profesimu
memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah, karena salib. Itulah sebabnya kami berdoa, Roh Kudus tolong kami, supaya kami dalam Paskah di tahun 2021 ini menjadikan hidup kami sebagai suratan Kristus yang bisa dibaca dan dinikmati oleh semua orang. Itulah Paskah yang hidup. Terpujilah namamu. Ampuni segala kelemahan dan dosa. Ampuni segala kehidupan yang tidak berkenan. Tetapi biarlah kami diubahkan oleh tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian seperti yang Kau ingini. Dan
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan duduk sehidangan dengan Dia. Sebelum kita mengambil perjamuan ini, mari berdoalah masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi doamu, Dialah yang tahu. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengambil bagian untuk tubuh dan darah, mengingatkan kasih-Nya, pengorbanannya bagi kita. Karena itu sebelum kita makan roti ini, mari kita dengarkan firman Allah. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau ajaib. Ambillah cawan dan peganglah cawan itu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena anugerah-Mu dan kasih kami boleh menikmati perjamuan tubuh dan darah yang telah mengalir dan menyatu di dalam tubuh, roh, dan jiwa kami. Bukan tubuh biasa, bukan darah biasa, tetapi tubuh dan darah yang berkuasa, yang memulihkan segala kelemahan, menyembuhkan penyakit, bahkan berkuasa untuk melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Biarlah tubuh dan darah ini sungguh-sungguh berkuasa di dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami adalah suratan Kristus yang boleh dibaca dan dinikmati semua orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita angkat pujian, Bapa, Ku datang padamu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, karena anugerah-Mu di dalam Paskah ini, sehingga kami boleh merayakannya dengan sukacita. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah, yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, Engkau memberkati, Engkau menjawab setiap doa dan keluh kesah kami. Terima kasih. Jadikanlah kami suratan Kristus yang terbuka, yang boleh dinikmati dan dibaca semua orang. Karena dunia membutuhkan kehadiran kami. Itulah sebabnya kami berdoa, Tuhan pakai kami, utus kami masing-masing sesuai dengan kapasitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya nama-Mu dimuliakan, supaya nama-Mu ditinggikan, supaya nama-Mu disaksikan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa ini, berkati Pulau Bali di mana kami ada, berkati para medis, secara khusus vaksin yang sementara berjalan. Kami berdoa kepadamu, Tuhan urapi setiap orang yang telah divaksin. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, sehingga kehidupan ini, kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Juga mereka yang belum divaksin, Tuhan tolong, sehingga mereka juga tetap terpelihara di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan Engkau memberkati. Secara khusus jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, jemaat-Mu Saksi Kristus, jemaat-Mu Murid Bersama, kami serahkan masing-masing kepadamu. Engkau memberkati, Engkau menolong rumah tangga kami, Engkau memberkati setiap anak-anak dalam pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepadamu buat orang tua Ibu Rosa. Tak henti-hentinya kami memohon bahwa Tuhan tolong lakukanlah yang terbaik bagi orang tua ini. Berkati Pak Hamdan Ibu Rosa yang mendampingi dan merawat orang tua ini. Kiranya hatinya bersuka cita, bahagia. Juga kami berdoa kepadamu. Kami berdoa buat keluarga Pak Max. Kami berdoa Ibu Heni. Kami mengangkat anak kekasih Bagas kepadamu, anak kekasih Fernando. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Juga anak kekasih Atin, anak kekasih Yoel yang jauh dari orang tua. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan memelihara, tangan Tuhan akan menyertai, tangan Tuhan memberkati anak-anak ini dalam pendidikan. Segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Kartini. Tuhan tolong, Tuhan tambahkan usianya pada tanggal 1. Kami bersyukur. Juga kami mengangkat keluarga besarnya. Tuhan tolong hiburkan hati mereka. Biarlah dalam peristiwa ini mereka tetap memahami bahwa Tuhan membuat yang terbaik. Juga berkati Opungnya Lana dalam masa tua. Berkati orang tua ini. Kiranya dia menjadi tiang doa di masa tuanya. Terpujilah nama-Mu. Juga pagi hari ini kami berdoa buat Opa Yosef. Tuhan tolong. Kami berdoa buat Opa Mina. Tuhan tolong orang tua kami ini. Dalam masa tuanya ada banyak pergumulan mereka. Tetapi kami menyerahkan kedua orang tua ini. Bahwa kami rindu Tuhan. Mereka sehat. Mereka kuat menjadi tiang doa bagi anak cucu mentunya dan cicit-cicitnya. Itulah sebabnya pelihara mereka. Biarlah mereka tetap
jemaatmu yang setia memberi persepuluhan. Berkati jemaatmu yang setia memberi persembahan. Berkati jemaatmu yang mengingat, yang mendoakan. Berkati semua sahabat saudara, orang-orang yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka ada, Tuhan memberkati. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kota di mana engkau tinggal. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan dilimpahkan atas hidupmu, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.